Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Satriani, mahasiswa angkatan 2020 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Media relation sebagai konsistensi public relation dalam membangun reputasi perusahaan. Bagi seorang public relation, membangun reputasi di era digital saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana tidak, arus informasi tersaji dengan sangat cepat. Orang-orang bisa mendapatkan berita terkini tanpa harus menyalakan televisi. Hanya dengan mengakses media sosial melalui gadget masing-masing, berita aktual dapat diakses dengan sangat cepat dan dengan mudah. Public relation profesional haruslah sadar bahwa media memiliki peran penting dalam publikasi, sehingga penting bagi para public relation untuk menjalin hubungan dengan media atau yang selanjutnya disebut dengan media relations. Media relation sendiri merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah sangat penting bagi seorang public relation. Sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Melalui media, reputasi perusahaan terbangun. Support dan jaringan bagi perusahaan juga terbangun. Ketika hubungan media terjalin dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan juga pastinya akan sangat kuat. Sebab pesan yang disampaikan oleh media diterima oleh publik dengan baik pula. Media relation juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya mendukung, berperan sebagai alat atau media kerjasama untuk kepentingan publikasi berbagai kegiatan atau program kerja sebagai upaya kelancaran aktivitas kegiatan komunikasi kehumasan dengan pihak eksternal. Menjalin hubungan dengan media ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada publik dan membangun citra melalui berbagai jenis kegiatan media. Media relation merupakan channel yang efektif dalam menyampaikan pesan dan upaya maintain atensi publik. Media relation memiliki berbagai macam fungsi. Adapun fungsinya yang pertama yaitu menjalin hubungan baik antara perusahaan, instansi dengan media. Yang kedua, mendekatkan diri dengan media sehingga ada kemudahan akses dalam publikasi. Yang ketiga, kekuatan efektif dalam menyebarluaskan informasi, mengenalkan dan menjaga loyalitas publik. Yang keempat, media yang efektif untuk membentuk opini publik. Yang kelima, meningkatkan fungsi publisitas di media. Kemudian kegiatan media relation. Berbagai kegiatan media relation dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai seorang public relation harus dapat melakukan kegiatan ini baik dalam kerangka formal ataupun kerangka informal. Kemudian terkait dengan kegiatan formal media relation. Untuk lebih lanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kegiatan formal. Kegiatan formal merupakan kegiatan tertentu yang secara sengaja dirancang oleh pihak humas dengan melibatkan media. Contoh dari kegiatan yang bersifat formal itu yang pertama, konferensi pers. Event resmi yang dibuat oleh institusi, lembaga, ataupun perusahaan seperti public relation dengan mengadakan pertemuan khusus dengan media. Public relation atau humas bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan informasi, memaparkan rencana, permasalahan, atau penjelasan. Kegiatan ini biasanya ditutup dengan ramah tamah. Kegiatan formal yang kedua yaitu wisata pers atau pers tour. Merupakan event yang dibuat secara khusus dengan mengundang wartawan untuk melakukan tur atau kunjungan atau meliput kegiatan tertentu dalam sebuah acara wisata. Misalnya, undangan meliput langsung pembukaan destinasi wisata atau mengikuti serangkaian perjalanan event. Kegiatan formal yang ketiga yaitu resepsi pers dan pers gathering. Kegiatan yang bersifat sosial dapat berupa jamuan atau acara resepsi atau seremonial baik formal dan informal. Dapat juga dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti ulang tahun perusahaan, olahraga bersama, dan humas dapat menyisipkan informasi dalam rangkaian kegiatan.
Yang keempat yaitu taklimat pers atau pers briefing. Merupakan kegiatan pers resmi yang diselenggarakan secara periodik oleh lembaga perusahaan dan instansi. Acara ini juga dapat dikemas seperti dialog atau diskusi atau sharing. Kemudian terkait dengan kegiatan informal media relation. Terkait dengan kontak informal yang dapat dilakukan oleh seorang public relation dengan media dalam rangka membina media relation, diantaranya adalah yang pertama itu keterangan pers. Keterangan pers dapat dilakukan di mana saja tanpa memerlukan undangan resmi. Dapat dilakukan pemberitaan melalui telepon. Hal ini banyak dilakukan oleh politisi, budayawan untuk memberikan argumentasi terhadap fenomena yang sedang hangat terjadi. Yang kedua yaitu wawancara pers. Wawancara pers dilakukan oleh wartawan setelah melalui perjanjian dan konfirmasi dengan sumber. Selanjutnya melakukan wawancara. Kemudian prinsip-prinsip media relation. Public relation ketika melaksanakan media relation diatur dalam kode etik profesi sehingga terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sebelum mereka melaksanakan fungsi media relation. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, melayani dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, memberikan ruang yang cukup, tidak menutup saluran informasi khususnya dalam keadaan penting. Yang ketiga, jujur dan terbuka. Yang keempat, profesional, menjalankan tugas berdasarkan tugasnya dan kode etiknya. Yang kelima, ramah, friendly, dan bersikap santun. Yang keenam, menghormati hak wartawan dan media dalam hal penayangan berita. Yang ketujuh, menjaga ritme publikasi sehingga tidak spamming. Yang kedelapan, tidak mencurigai wartawan dan bersikap terbuka terhadap kehadiran wartawan pada berbagai situasi. Kunci dari kegiatan media relation adalah konsistensi. Public relation harus selalu memberikan informasi kepada media secara rutin dan haruslah sering mengadakan pertemuan untuk sekedar sharing santai. Hal ini penting dilakukan karena media akan selalu menginginkan informasi setiap hari dan setiap saat. Konsistensi juga diperlukan dalam konten publikasi agar tidak membosankan. Public relation harus memikirkan berita apa yang akan dimuat, siapa audiensnya, relevansi berita, durasi penyampaian berita, keakuratan berita, dan siapa penyampai beritanya. Sehingga pesan yang akan disampaikan melalui media dapat diterima dengan baik oleh publik. Terakhir adalah pentingnya seorang public relation melakukan evaluasi dari kegiatan media relation yang dilakukan. Bagaimanapun juga media relation adalah strategi yang dilakukan oleh public relation dalam membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan. Oleh karenanya, setiap aktivitas yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi. Proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui apa yang kurang dan sebaiknya dipertahankan dari kinerja yang telah dilakukan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai media relation sebagai konsistensi public relation dalam membangun reputasi perusahaan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.